Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci. Alam semesta dan sesama kami, utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, masihkah kita mengingat kenangan masa kecil ketika kita pertama kali belajar berjalan? Saat seorang anak sedang belajar berjalan, biasanya orang tua pertama-tama akan menggenggam tangan anaknya dan mengiringinya berjalan. Setelah kaki si anak cukup kuat untuk berdiri sendiri, orang tua akan melepas genggamannya. Namun, tidak meninggalkan si anak. Orang tua akan senantiasa berada di sekitar anaknya, menjaga tiap langkah anaknya dan menopang anaknya bila nantinya terjatuh. Bahkan, setelah si anak mampu untuk berlari, orang tua akan tetap mendukung dan menyertainya dari jauh. Analogi ini hendak menerangkan apa yang dilakukan Yesus kepada para murid. Setelah memilih dan memanggil para murid, Yesus hidup bersama-sama dengan mereka seraya mewartakan kerajaan kasih Allah. Yesus senantiasa mendampingi dan mengajar mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi saksi sampai mati. Peristiwa salib memang sempat membuat kawanan para murid tercerai-berai. Namun, melalui peristiwa kebangkitannya, Yesus kembali mengumpulkan para murid yang tercerai-berai untuk kemudian menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Yesus bahkan masih bersama-sama dengan mereka 40 hari lamanya sebelum akhirnya naik ke surga. Arti 40 hari itu sendiri sesungguhnya hendak mengungkapkan waktu yang sangat cukup untuk para murid memahami misteri Paskah dan kebangkitan Yesus. Akhirnya, setelah para murid cukup siap, Yesus pun menyerahkan tongkat perutusannya kepada para murid dengan bersabda, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Dan ia pun naik ke surga. Naiknya Yesus ke surga bukan berarti bahwa meninggalkan para muridnya untuk berkarya sendirian. Peristiwa naiknya Yesus ke surga sesungguhnya memiliki arti bahwa Yesus telah masuk dalam kemuliaannya yang tinggi dan dari sanalah ia akan menyertai perjalanan para murid. Ia bahkan menjanjikan Roh Kudus kepada mereka agar mereka tidak berjalan sendirian dalam mewartakan kerajaan Allah. Kini, tugas perutusan itu pun diberikan kepada gereja, kepada kita umat beriman untuk diwartakan kepada dunia. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, melalui perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini, kita kembali diingatkan bahwa seperti para murid, kita pun juga diutus oleh Tuhan menjadi pewarta kasih-Nya. Menjadi pewarta Injil di zaman ini memang tidak mudah dan banyak tantangan yang senantiasa menghampiri.
Meskipun begitu, jangan pernah bimbang, takut, dan ragu, sebab Yesus senantiasa mendampingi kita dan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Maka dari itu, kita pun harus berani menjadi saksi dan pewarta kasih Allah, di mana saja dan kapan saja. Ingatlah bahwa Tuhan sungguh membutuhkan kita agar mereka yang terluka, miskin, tertindas, dan kesepian tidak pernah merasa sendirian dan ditinggalkan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu, sebab Engkau senantiasa mendampingi dan menyertai kami setiap perjalanan hidup kami. Meskipun kadangkala kami jatuh dalam dosa dan rasa tak berdaya, semoga melalui perayaan iman ini dan bimbingan Roh-Mu, kami semakin berani menjadi saksi-Mu yang sejati. Ini semua kami mohonkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarlah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami sampaikan kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.